Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita yang minggu ini akan bertema adalah kuasa yang menyediakan, atau di Inggrisnya saya pakai God Provide. Saudara, kita akan tetap lanjut dari surat Roma. Kita tahu dari minggu lalu bahwa surat Roma, tema pokok dari surat Roma ada di ayat pasal 1 ayat 16 surat Roma ini. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil, kalau bahasa Inggrisnya adalah the gospel of Christ, Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan kata keselamatan di sini adalah soteria, yang berarti keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, perlindungan, dan pemulihan seutuhnya, saudara-saudari. Kita sudah lihat dari minggu lalu bahwa Roma 3 ayat 23-25, kita ini dibenarkan oleh karena penebusan Yesus kan oleh darahnya dalam iman, ya, karena iman ini saudara. Jadi darah Yesuslah yang membenarkan kita, bukan karena perbuatan kita. Tetapi Tuhan bukan hanya berhenti sampai kita dibenarkan, tetapi juga soteria itu pemulihan seutuhnya, saudara-saudari, yaitu kita dipulihkan seutuhnya. Dipulihkan seutuhnya arti kita diubahkan juga. Dan inilah yang dipakai, yaitu Injil Kristus ini, saudara-saudari. Untuk kita dibenarkan, untuk kita diubahkan. Injil memberitakan kita sudah disediakan. Sehingga Injil Kristus ini memberitakan tentang kekuatan, kuasa yang menyediakan. Ya, inilah yang mau disampaikan juga dalam kitab Roma. Bahwa Injil yang adalah kekuatan Allah juga adalah power that provides. Kalau minggu lalu power to change, kekuatan yang mengubahkan kita, ya, tetapi sekarang adalah kekuatan yang menyediakan, saudara-saudari. Amin. Nah, Anda harus tahu bahwa seringkali kita ini tanpa sadar memakai pola bukan kerajaan Allah. Anda harus tahu ketika Yesus datang ke muka bumi, dia bangkit, dia mati dan bangkit, selalu dinyatakan Injil ataupun kerajaan Allah ada di tengah kita. Jadi sekarang kita harus pakai pola kerajaan Allah. Pertanyaannya, pola kerajaan Allah bagaimana? Pola kerajaan Allah itu harus dimulai dengan menerima apa yang disediakan Allah, saudara-saudari. Banyak orang tanpa sadar, di bawah sadar mereka, masih memakai pola agamawi ataupun juga pola dunia, yaitu memulai dengan apa yang harus kita lakukan, tuntutan, bukan memulai dengan apa yang disediakan. Karena dari semula yaitu kitab Kejadian, Allah sudah memperlihatkan bahwa Dia mau kita hidup dengan menyadari apa yang telah Dia sediakan, bukan apa yang kita mampu lakukan buat Tuhan. Agama banyak mengajarkan ataupun menekankan apa yang kita harus lakukan, apa kita perbuat untuk Tuhan. Saudara-saudari, bukan itu awalnya. Kerajaan Allah mau kita menekankan apa yang telah kita terima. Nah, saudara, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, manusia diciptakan hari ke-6, hari terakhir setelah segala sesuatu diciptakan, disediakan Tuhan. Dan juga Anda tahu bahwa manusia dilarang makan pohon pengetahuan, tetapi pohon kehidupan oke. Nah, prinsip pohon kehidupan itu adalah provision supply, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Yesus berkata, ini bicara pohon kehidupan, gambaran prinsip pohon kehidupan. Yesus ngomong, tinggal dalam aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dari pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah, akulah pokok, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dan ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari, banyak orang nggak ngelihat karena terbiasa dengan pola pikir bahwa dari kita. Makanya pertanyaannya, kamu harus berbuah. Saudara, Tuhan nggak suruh kita berbuah, tetapi suruh kita menerima. Lewat perumpamaan ini, lihat gambaran ini, saudara. Anda bayangkan Anda ranting. Ranting ketika dia lancar menerima apa yang dialirkan dari akar melalui pohon, batang, maka dia akan berbuah dengan sendirinya. Ketika Tuhan bilang bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam dia, kita mulai mengatakan, saya harus tinggal di dalam Tuhan dengan perbuatan saya.
Tidak, perkataan Yesus dalam Yohanes 6 katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ternyata tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, bukan karena perbuatan, tetapi makan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukannya arti Anda disuruh makan perjamuan kudus, tetapi ketika Anda makan tubuh dan darah, itu bicara iman kepada karya Yesus di salib yang telah memberikan tubuh dan darahnya. Tinggal di dalam Tuhan pun bukan karena kita, tetapi karena Anda menerima karya Yesus di atas kayu salib. Itulah Injil Kristus. Sebagai ranting, ketika musim kering, ranting gak usah pusing. Akarlah yang akan turun, mungkin akan menembus lebih dalam mencari air, supaya dia bisa mengalirkan kepada ranting. Ya, akhirnya ranting bisa bertahan, dan akhirnya juga bisa berbuah. Ini dia prinsip disediakan. Lalu kemudian Anda bertanya, kalau saya sudah disediakan, saya nggak usah lakukan apa-apa. Tidak, saudara-saudara, tetap karena kita disediakan, maka kita sanggup melakukan apapun juga. Tetapi dari sini kita ngelihat prinsip yang pertama, ya, tentang kerajaan Allah. Kita nggak bisa berbuah sebelum kita percaya prinsip bahwa Tuhan mengalirkan segala yang baik. Akar mengalirkan segala yang baik dibutuhkan. Kalau itu musim hama, mungkin ranting harus melawan hama, maka akar akan menyediakan segala sesuatu untuk bisa ranting ini. Kalau pohon itu pohon yang baik, saudara, pohon yang hebat, maka akar itu akan mencari sesuatu yang membuat ranting itu bisa bertahan dari hama. Dia yang menyediakan, ranting hanya menerima. Nempel terus. Dia menerima, saudara. Kalau saatnya untuk berbuah, akarlah yang harus menyediakan segala saat supaya ranting itu berbuah. Jadi berbuah bukan syarat, tetapi hasil Anda menerima. Dan kalau Anda percaya bahwa Anda senantiasa menerima yang baik dari Tuhan, maka Anda pasti berbuah. Bukankah dalam Mazmur katakan kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku? Ini dia. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang terima Yesus. Saudara, Anda harus mulai melihat apapun kehidupan saya, tetapi Tuhan membuatnya semua membawa kebaikan buat saya. Jadi apa? Tuhan mengalirkan segala yang baik, maka hidup kita akan berbuah. Lalu kemudian Anda melihat, saudara-saudari, ya, ketika contoh yang lain, ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, saudara, ini terjadi ketika di atas gunung itu, ketika berdua aja, kemudian Ishak tanya, Bapak, ya, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya bagi anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Akibat Allah telah percaya dan melihat prinsip Allah menyediakan, maka dia mampu menyerahkan anaknya. Saudara, Abraham jadi beriman karena dia mengerti prinsip Allah yang menyediakan. Ketika Anda dan saya mulai melihat bahwa Tuhan adalah sumber, maka iman kita jadi aktif. Abraham sudah itu, saudara, di ayat 22, ayat 16 dan 18, karena engkau berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Dia bisa menyerahkan, kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan menyediakan. Inilah yang membuat iman dia aktif, sehingga dia diberkati. Abraham diberkati berlimpah-limpah dan dijadikan berkat setelah dia mengerti prinsip disediakan Allah, God provide, saudara. Sehingga ia bisa mempersembahkan. Banyak orang menekankan kepada, Abraham iman berani mempersembahkan. Saudara, apa yang menyebabkan Abraham berani menyebabkan? Karena dia setelah mengenal, dalam perjalanan hidupnya, kemudian dia ngelihat, ternyata Allah selalu menyediakan. Walaupun kadang dia nggak lihat saat dia butuhkan, tetapi Tuhan nggak tahu menyediakan. Itulah yang membuat dia berani ataupun juga melangkah dengan iman untuk menyerahkan anaknya. Karena Tuhan, dia percaya Allah pun akan menyediakan kali ini. Dan itulah yang membuat dia diberkati. Saudara, kita nggak bisa, saudara, memberi. Ya, Abraham karena sudah itu yang memberikan anaknya, Ishak. Ya, tetapi memang Tuhan sudah sediakan. Kita nggak bisa memberi apa yang benar sebelum kita percaya bahwa Tuhan menyediakan.
Amin. Lalu kemudian kita ngelihat juga di dalam kita cerita Daud, saudara-saudari. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 10 dan 11, ketika orang Filistin yaitu Goliat di hadapan orang Israel, dia katakan begini, ini kata-kata iblis, kata-kata dunia. Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, saudara-saudari, supaya kami berperang melawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa mereka cemas dan takut? Karena Filistin artinya swallowing the dust, itu iblis, saudara. Ya, pemakan debu, itu artinya iblis. Dia menggemakan, berikanlah. Anda dituntut, beri. Kali ini dituntut, beri seorang yang lebih hebat daripada Goliat, sehingga bisa berperang. Mereka kecut, gak ada karena ngelihat penampilannya. Saudara, prinsip yang sama terjadi saat kita fokus pada kebutuhan. Beri. Ya, kita dituntut untuk memberikan. Bukan uang saja, tetapi memberikan sesuatu yang bersumber dari kita, maka kecemasan dan ketakutan akan menguasai kita, saudara-saudari. Bukan arti kita nggak buat apa, tetapi prinsip ataupun hal pertama yang harus kita sadari adalah Tuhan menyediakan, maka aku bisa memberikan. Dan ini dimengerti oleh Daud kemudian dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 37, alasan dia berani ngelawan si Goliat adalah dia bilang begini, saudara, singa beruang telah dihajar oleh hambamu ini, orang Filistin bersunat ini akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dan dari cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Daud mengerti prinsip apa? Tuhan mengalirkan, menyediakan. Coba Anda pikirkan, lawan orang Filistin, Goliat tinggi besar, punya otak, saudara, punya kepintaran, kemampuan, keahlian yang kalau dia mau berperang, alasannya dia pernah ngelawan singa, ngelawan beruang. Singa, beruang binatang, manusia lebih cerdas. Tapi ini Filistin, Goliat. Jadi ini bukan alasan. Nah, sehingga maksud saya begini, saudara. Alasan Daud mau melawan orang Filistin, dia katakan, Tuhan menyediakan. Selama ini Tuhan menyediakan. Kalau dia melawan singa, maka Tuhan menyediakan kekuatan untuk dia bisa menang atas singa. Ketika dia melawan beruang, Tuhan memberikan kekuatan untuk melawan beruang. Ketika dia melawan orang Filistin, yaitu Goliat, maka Tuhan akan mengalirkan kekuatan untuk dia bisa mengalahkan Goliat ini. Yang Daud mau sampaikan adalah bukan tentang singa dan beruang, tetapi dia sampaikan tentang Tuhan, ya. Tuhan menyediakan. Itu dia. Makanya di dalam 1 Samuel 17 ayat 46, ketika dia menghadapi Goliat, dia bilang, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dia yakin dan dia telah melihat Tuhan menyerahkan. Tuhan menyerahkan lewat memberikan kekuatan untuk mengalahkan Goliat. Baru sesudah itu dia katakan, aku akan memberikan mayatmu. Anda harus menerima dulu dari Tuhan. Anda harus melihat Tuhan memberikan kepada Anda, baru Anda bisa memberikan kemenangan kepada orang Israel. Saudara, kita nggak bisa menang sebelum kita percaya prinsip Tuhan mengalirkan kekuatan untuk menang. Dan Daud pegang itu, saudara. Jadi, lihat, kita hanya ngelihat ini, saudara. Ya, tetapi seringkali kita tidak menghidupi ini. Pola kerajaan Allah adalah kita nggak bisa menang sebelum percaya Tuhan mengalirkan. Jadi prinsip penyediaan dari Tuhan. Kita nggak bisa memberi dengan benar kalau kita nggak, ya saudara, nggak mengerti, nggak percaya pada prinsip Tuhan menyediakan. Ya, bukan hanya memberi materi uang, saudara, tetapi segala sesuatu. Kemudian kita tidak bisa berbuah kalau kita nggak percaya prinsip Tuhan mengalirkan segala yang baik. Saudara-saudari, kita tahu ataupun banyak anak Tuhan lebih berfokus pada tuntutan ataupun demand ataupun kebutuhan daripada mempercayai penyediaan atau suplai Tuhan. Hasilnya kita cemas, kita ketakutan. Bukannya artinya kita mengabaikan ada masalah, ada tuntutan. Enggak, saudara. Tuntutan, masalah, kebutuhan adalah bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ingat, ada kuasa, ada penyediaan Tuhan yang Tuhan alirkan, sediakan bagi kita.
yang cukup, bahkan berlebih untuk kita hidup dengan aliran tersebut sehingga kita bisa mengalirkan lagi. Amin. Nah, jadi saudara, ini dia pola kerajaan Allah, dan kitab Roma adalah surat Roma untuk menunjukkan prinsip ini juga. Kuasa Injil adalah kuasa yang menyediakan. Kita lihat dulu yuk. Dalam Roma 1 ayat 7, saya pakai terjemahan bahasa Inggris KJV karena bahasa Indonesianya agak kurang, saudara. Ya, karena Anda nanti lihat aja di situ ya. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saint, grace to you and peace from God our Father and the Lord of Jesus Christ. Kepada kamu yang ada di Roma, kekasih Allah, yang dipanggil menjadi orang kudus. Ya, grace, ini tanda detik 2, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, dengan kata lain, ketika kita tadi prinsip supply, Tuhan menyediakan, Tuhan mengalirkan, maka Anda melihat kitab Roma ayat 1-7, walaupun seolah hanya greeting, tetapi sesungguhnya inilah sedang menyatakan kebenaran bahwa kitab Roma menunjukkan Tuhan mengalirkan, menyediakan kasih, kekudusan, kasih karunia, damai sejahtera. Mungkin yang paling menonjol kekudusan, karena banyak orang merasa kekudusan adalah hasil perbuatan manusia. Saudara, perbuatan kita paling suci itu seperti kain kotor, gak bakal bisa jadi kudus. Kekudusan adalah karena Tuhan mengalirkan, menyediakan, memberikan kepada kita, saudari. Kalau enggak, kita gak bisa memenuhi standar Dia. Anda jadi kekasih Allah karena anak Tuhan mengasihi kita. Nah, ini dia kasih, kekudusan, damai sejahtera. Hari ini kita hanya bahas dulu kasih karena ini pokok sekali. Oke? Ke depan kita akan lihat kekudusan, kasih karunia, damai sejahtera. Dan saya harap Anda juga baca, gali dengan sekarang pola pikir baru. Wow, kitab Roma menyingkapkan prinsip kerajaan Allah bahwa God is provider, our provider. Tuhan menyediakan, Tuhan mengalirkan. Amin. Sekarang kita ngeliat pada kasih, saudara-saudari. Ini penting, dasar. Kenapa? Roma 5 ayat 8-9. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara, lihat. Kata menunjukkan sini artinya Allah mengalirkan, Allah mensuplai. Ya, saudara. Ini dia, Allah mensuplai kasih, Allah mengalirkan kasihnya, Allah mencurahkan kasihnya. Hasilnya apa? Hasilnya, saudara, adalah di dalam Roma 5 ayat 5, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah ditunjukkan, telah dicurahkan, telah disuplai ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bukan oleh perasaan, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Telah diberikan kepada kita bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan memberikan. Tuhan mau memberikan buat kita. Anda ngeliatan di sini. Jadi, saudara, yang harus kita dasar yang pertama yang kita harus sadari adalah Allah telah mencurahkan atau mengalirkan ataupun juga mensuplai kasih-Nya buat kita. Tapi banyak orang percaya memulai dengan apakah aku sudah mengasihi Tuhan? Apakah aku sudah mengasihi Tuhan? Aku harus buktikan aku harus mengasihi Tuhan. Saudara, nggak salah kita mengasihi Tuhan, tetapi harus berpusat daripada kita dialirkan terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 katakan, inilah kasih. Yaitu apa? Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Anda dan saya nggak bisa mengasihi Allah kalau Anda nggak ngerti dan nggak mengalami kasih Allah dulu. Artinya begini, kita nggak bisa mengasihi Allah dengan benar kalau kita nggak mengalami kasih Allah yang luar biasa dulu. Kita mungkin bisa mengasihi Tuhan, tetapi bukan ya ada levelnya. Levelnya mungkin yang biasa, tetapi ketika kita mengalami kasih Allah yang luar biasa, baru kita bisa mengasihi Tuhan juga dengan luar biasa, saudara. Amin. Anda ngelihat Allah mencurahkan kasih, menjuplai kasih. Hasilnya ada kepastian dalam pengharapan. Amin, saudara. Ya. Nah, kemudian Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, dengan kata lain begini loh, saudara.
Kita orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kemenangan kita karena menyadari kasih Tuhan kepada kita. Semakin kita menyadari kasih Tuhan, semakin kita yakin berkemenangan. Itu implikasinya. Dan ketika saya mengatakan kasih Tuhan, ini adalah kasih yang di luar batas daripada apa yang manusia bisa lakukan. Saudara, nanti kita akan melihat kenapa dikatakan itu. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan begini, saudara. Sebab semua yang lahir Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mungkin Anda berkata, Pak, tuh kan, untuk menang butuh iman, bukan percaya kasih Tuhan. Kita lihat dulu, saudara, ya, bahwa semakin kita yakin akan kasih Tuhan, semakin kita yakin berkemenangan. Dan iman dibutuhkan untuk menang. Tapi kalau kita gabungkan ini akan terjadi konsistensi. Apa itu? Kasih ini, saudara. Semakin Anda dan saya mengalami dan mengerti tentang kasih Tuhan, dialirkan kasih Tuhan ini, menerima kasih Tuhan ini, maka yang dibutuhkan untuk menang, apa itu? Iman akan aktif. Ini konsisten dengan Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, Anda dan saya, hal bersunat atau tidak bersunat, ini hukum Taurat. Hukum Taurat adalah prinsip di mana kita menerima sesuai dengan apa yang kita perbuat, artinya mengandalkan manusia. Mengandalkan kita. Kita dituntut. Tetapi kemudian, bukan, tidak mempunyai arti. Yang berarti apa? Iman yang bekerja oleh kasih. Semakin Anda mengerti kasih Tuhan, maka Anda sedang mengaktifkan iman. Ini bukan tadi konsisten, bukan bertentangan, saudara-saudari. Amin. Ini dia, saudara, banyak orang nggak mengerti. Ya, jadi Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Hasilnya adalah pengharapan dari suatu kepastian ketika kita mengerti. Iman akan aktif. Iman dibutuhkan untuk hidup berkemenangan. Ya. Nah, cuma masalahnya adalah kita melihat kasih seperti kita pakai takarannya kasih kita. Enggak, bukan begitu. Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan. Saudara, atau kelaparan, atau tetanjangan, atau bahaya, atau pedang. Wow, banyak dari kita hanya berbicara, ngelihat bagaimana begini. Nggak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus, apapun juga. Saudara, saya melihat dengan cara yang berbeda. Sering kita nggak mengenal kasih Kristus. Kenapa? Anda ngelihat, karena patokan kita perasaan. Saudara, siapa yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Penindasan, saudara, perhatikan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang akan mempengaruhi perasaan kita. Saya mau katakan begini. Tidak ada yang memisahkan kita padakan kasih Kristus. Tetapi kadang kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita seringkali, saudara, berpatokan Tuhan mengasihi kita atau enggak dari perasaan kita. Padahal perasaan kita enggak menentukan bahwa Tuhan mengasihi kita atau enggak. Bukti apa? Nah, saudara, ketika Anda ditindas, Anda kesesakan, perasaan Anda merasa hak Anda nggak diberikan sama Tuhan, sedih, Anda merasa, Anda seperti lonely, sendirian, Anda seperti tidak berpengharapan, nggak semangat lagi. Ya, saudara, Anda merasa ditinggalkan, Anda seperti dipermalukan, Tuhan nggak ingat lagi, saudara, Anda mau gentar, sehingga Anda merasa Tuhan ada enggak. Itu kan masalah perasaan. Tapi saya katakan, Anda boleh berperasaan seperti itu, tetapi kasih Allah akan tetap. Allah tetap mengasihi Anda. Walaupun perasaan Anda bilang, Anda ngasih Tuhan sayang saya enggak. Aduh, Tuhan kok tinggalin saya. Tetap Dia kasih Kristus enggak. Anda harus mengenal kasih ini. Karena banyak orang bilang, oh iya saya tahu Allah itu kasih. Saudara, ini bukan tentang definisi. Ini bukan tentang pernyataan-pernyataan. Ini tentang mengalami, memahami tentang kasih itu. Tetapi banyak kali kita lebih berfokus menekankan pada tuntutan apa yang harus saya lakukan, apa yang saya lakukan, daripada kita mulai memahami apa yang telah saya terima. Karena Allah kita adalah Allah
yang mau kita menempel dalam pohon kehidupan ini. Roma 8 ayat 38-39. Aku yakin bahwa baik maut hidup, baik malaikat, baik pemerintahan yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, makhluk lain tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, lihat di sini. Tuhan memberi jaminan. Perbuatan orang, keadaan orang, pemerintah, siapapun juga aniaya walaupun itu secara fisik kita alamin, mungkin orang-orang yang orang percaya dialami, tetapi ketika mereka diizinkan di sana bukan berarti Tuhan gak sayang. Tuhan tetap sayang Anda dan saya. Yang Tuhan mau sampaikan adalah begini, saudara. Seringkali perasaan kasih kita, mengalami kasih Tuhan, kita ngerti tentang kasih Tuhan dari perasaan kita, dan Tuhan mau, jangan lewat perasaan. Perasaan kita bisa bisa ditipu. Saudara, bagaimana? Lewat mengubah pola pikir kita. Saudara. Melewat mengubah pola pikir kita, saudara. Pola pikir kita yang mulai berfokus pada kasih yang dialirkan dan disediakan Tuhan. Mulai Anda cari ketika Anda baca firman, baca Injil, Anda mulai melihat apa yang Tuhan berikan, alirkan. Ini akibat kasih Tuhan. Anda mulai ngelihat ini apa yang menggerakkan Tuhan ya, gitu saudara. Ya. Dan kayaknya kalau kita bisa melakukan sesuatu pun, kita bisa berbuah karena Tuhan mengalirkan. Kalau bilang firman, Anda baca firman Tuhan misalkan bahwa inilah bukti orang yang mengasihi Tuhan bahwa dia akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, jangan Anda baca itu sebagai tuntutan. Ingat ya, kitab Roma adalah fondasi Anda mengerti surat-surat Paulus yang lain. Ketika dikatakan, saudara, dalam 1 Yohanes bahwa ya, inilah bukti kita mengasihi Tuhan bahwa kita mengikuti perintah-perintahnya. Lalu kita bilang, nah tuh kita harus buktikan kita ikutin perintahnya, kalau enggak kita nggak mengasihi Tuhan. Salah, saudara, kita bacanya. Yang harus kita mulai tekankan adalah ketika Anda ngerti ini kan, Anda mulai memahami, saya sangat dikasihi Tuhan sehingga saya dialirkan kekuatan, kemampuan untuk melakukan perintah-perintahnya. Sebab ranting tidak bisa buat apa-apa tanpa dialirkan dari akar dan batang, saudara-saudari. Anda nangkep ya itu ya? Itu tetap. Dalam Efesus lebih jelas lagi. Ayat 3, 18-21. Aku berdoa. Paulus nih berdoa, ataupun Roh Kudus, ataupun juga firman Tuhan bilang, berdoa supaya yang pertama, kita bersama-sama dengan seluruh orang kudus, seluruh orang kudus, jadi ini buat semua, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, kasih Kristus, bukan kasih Anda, bukan kasih orang, bukan kasih Kristus. Dapat memahami, dapat mengenal kasih itu. Sekalipun melampaui segala pengetahuan. Dengan kata lain, kamu nggak bisa pelajari kasih Tuhan dari baca dan kupas doang. Anda mungkin lulusan sekolah teologi, mungkin Anda belajar Alkitab, tetapi kasih itu nggak bisa dikenal dengan begitu. Karena melampaui segala pengetahuan. Apa yang bisa mampu dunia bisa katakan dengan pengajaran, itu melampaui. Anda harus memahami, dan mengenal lewat mengalami. Lewat pengalaman, saudara-saudara. Lewat penyingkapan, saudara, dari Tuhan. Itu pertama doa tentang kasih. Kedua, baru aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Wow, saudara. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita dapat doakan dan pikirkan, seperti nyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sering kita hanya mengutip belakang. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa kita pikirkan dan doakan, saudara. Tapi kita nggak ngelihat awalnya adalah Paulus ataupun surat Efesus ini minta berdoa, ini kerinduan Roh Kudus supaya kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus itu. Sehingga Anda punya keyakinan bahwa ada kuasa yang dialirkan oleh karena kasih itu. Ada berkat,
Ada hal-hal yang besar yang Tuhan alirkan, saudara, di dalam kasih itu supaya kita mampu, saudara. Karena semakin kita memahami, semakin kita mengenal lewat pengalaman, lewat pewahyuan dengan Tuhan, maka kita akan semakin dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Saudara, Allah itu kasih. Tadi kan diberitakan, semakin kita dipenuhi, aku berdoa supaya kamu dapat dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Kita pikir kalau seluruh kepenuhan Allah itu artinya kuasa, mujizat. Saudara, Allah itu kasih yang terutama. Kita semakin dipenuhi kepenuhan kasih sehingga kita mengalami aliran kasih, kita tahu bahwa ada aliran kasih dari Tuhan sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan lebih benar. Kita bisa mengasihi sesama, bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan aliran kasih dari Tuhan sehingga kita semakin benar mengasihi, saudara. Sehingga akhirnya karena kasih itu akhirnya kita dapat mengaktifkan iman. Sehingga kita bisa melihat perbuatan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Banyak orang mau melihat perbuatan Tuhan. Hal butuh iman, tapi banyak orang berusaha dapat iman. Iman diaktifkan oleh kasih. Semakin Anda menyadari itu, iman Anda akan jadi aktif. Dan akhirnya kita semakin menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai tubuhnya. Semua karena kasih. Saudara-saudari, inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa surat Roma membuat kita sadar bahwa Tuhan telah mengalirkan ataupun menyediakan kasih yang supranatural. Maksudnya supranatural bukan kasih yang kita kenal selama ini. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus mulai mencari, mulai haus untuk mengalami, memahami, mengenal kasih Tuhan itu. Karena kasih inilah yang akan membuat Anda dan saya memiliki kepastian dalam pengharapan, yang membuat iman kita aktif sehingga kita bisa berkemenangan. Banyak orang meminta sesuatu karena Tuhan berikan aku kekuatan, dan beri aku kemenangan. Kemenangan datang karena iman. 1 Yohanes tadi katakan, dan iman diaktifkan karena kita tahu tentang kasih Allah. Amin. Renungkan, saudara-saudari. Dan bikin ini bukan pengenalan, tapi mengubahkan pola pikir kita sehingga karena begini, saudara, ketika kita melihat dengan benar, maka kita akan mengalami yang benar juga. Seringkali kita nggak melihat janji-janji Tuhan karena bukan masalah di Tuhannya, masalahnya cara kita melihatnya. Kita melihatnya bukan dengan benar, sehingga kita nggak melihat hasilnya. Ketika kita melihat yang benar dengan benar, saudara, kita akan mengalami yang benar. Kita akan mengalami dan melihat hasil yang luar biasa. Amin. Renungkan dan biar baca lagi kitab Roma dengan pola pikirnya bahwa God provide, Tuhan mengalirkan, Tuhan menyediakan. Dan bahkan surat-surat semua Injil Anda baca dengan pola ini, maka kita akan diberkati sekali. Kita tidak akan khawatir, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Haleluya.